Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Diarani Mopa, NPM 192191073 dari kelas B. Dikitnya akan memaparkan mengenai keterampilan gerak. Sebelum keterampilan gerak, saya ingin memaparkan mengenai belajar dasar gerak. Pada dasarnya belajar gerak ini merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak ini merupakan suatu indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seseorang. Maka dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Di sisi lain, pengaruh dari belajar gerak tampak pada perbedaan yang nyata dari tingkat keterampilan gerak seorang anak yang dapat perlakuan pembelajaran gerak intensif dengan yang tidak. Pada kelompok anak yang mendapatkan perlakuan belajar gerak intensif ini menunjukkan adanya suatu kenaikan yang progresif dan secara permanen. Apa itu keterampilan gerak? Keterampilan gerak ini adalah suatu kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak itu pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkatan usia, lalu pengalaman gerak. Sifat dasar dari sebuah keterampilan gerak ini adalah memaksa seseorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman. Untuk membantu praktisi memahami sifat dasar di keterampilan gerak, beberapa sistem klasifikasi ataupun taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur umumnya. Setelah mengetahui perbedaan keterampilan ini dapat membantu praktisi dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktikkan pengalamannya sebagai sebuah titik awal untuk penilaian penampilan. Selanjutnya ada klasifikasi keterampilan gerak. Keterampilan gerak ini sudah disebutkan tadi bahwa adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak ini merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerak berulang-ulang dengan kesadaran pikiran kebenaran tindakannya gerakan yang dilakukan. Pengklasifikasian gerak ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, yakni ada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak, keterampilan gerak agal, ataupun keterampilan gerak yang di dalam pelaksanaannya ini melibatkan otot besar sebagai basis utama gerakan, dan ada juga gerakan halus. Keterampilan gerak halus yang gerakan pelaksanaannya ini melibatkan otot halus sebagai basic utama gerakan. Sebagai contohnya dalam hal menggambar, mewarnai, serta menulis. Lalu yang kedua ada klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Jadi ada klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan yang dalamnya mencakup keterampilan gerak secara tertutup dan juga keterampilan gerak secara terbuka. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur kemampuan
yang membentuk keterampilan gerak. Nah, seseorang ini memiliki gerakan yang terampil. Itu disebutkan bahwa seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. Nah, agar seseorang bisa dapat memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka yang relatif lama. Nah, untuk mencapai efisiensi gerakan ini diperlukan dukungan dari beberapa unsur kemampuan yang ada pada tubuh seseorang tersebut. Unsur-unsur itu terdapat dari antara lain dari fisik, mental, serta emosional dari seseorang pelaku yang melakukan keterampilan gerak. Nah, mungkin demikian itu yang dapat saya paparkan itu mengenai keterampilan gerak. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.